Silakan duduk. Shalom. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari surat 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-15. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Tapi untuk lebih jelas kita akan baca mulai ayat 13. Jadi 13, 14, 15. Saya akan baca ayat 13, saudara kemudian membaca ayat 14 dan ayat 15 kita akan baca sama-sama. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 13 sampai 15, demikian firman Tuhan. Semuanya ini telah kutuliskan kepada kamu yang percaya kepada nama Putra Elohim, supaya kamu tahu bahwa kamu memiliki apa? Hidup kekal, dan supaya kamu percaya kepada nama Putra Elohim. Ayat 14. Ayat 15 kita baca sama-sama. Dan jika kita tahu bahwa Dia mendengarkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita mendapatkan apa saja yang kita minta dari Dia. Saudara, apa yang membedakan antara saudara dengan orang lain? Apa yang membedakan orang yang percaya Yesus dengan orang yang tidak percaya Yesus? Bukankah orang yang tidak percaya Yesus sama-sama berdoa? Betul, saudara? Bukankah orang yang tidak percaya Yesus sama-sama juga beribadah? Bukankah orang yang tidak percaya Yesus sama-sama juga bekerja? Lalu apa yang membedakan engkau dan orang yang tidak percaya? Apa yang membedakan doamu dengan doa orang-orang yang tidak percaya? Apa yang membedakan ibadahmu hari ini dengan ibadah orang-orang yang tidak percaya? Kalau saudara mengukur kualitas ibadah, saya ingin katakan ibadah orang Kristen itu kalau dibandingkan dengan ibadah orang lain gak ada apa-apanya. Saudara, orang non-Kristen, mohon maaf orang Muslim itu kalau ibadah itu dia sholat satu hari berapa kali? Saudara berdoa sehari berapa kali? Kalau ingat. Coba jujur. Betul saudara? Kalau mau doa makan aja di depan itu sudah dibisikin duluan. Ini saya hamba Tuhan, ini saya pendeta. Tiap kali mau makan, Pak Pendeta jangan lama-lama, udahlah so lapar ini. Jangan terlalu panjang tuh doa. Kenapa? So lapar. Saudara pernah dengar begitu enggak? Kalau mau doa makan biar dia aja yang doa, doanya pendek. Kalau bapak itu yang doa, ya ampun ya Tuhan. Dia doain sampai orang miskin yang gak dapat makan. Yatim piatu, janda, duda. Wah. Lalu apa yang membedakan doamu dengan doa orang-orang yang tidak percaya? Apa yang membedakan ibadahmu dengan ibadah orang-orang yang tidak percaya? Dari kuantitas ibadah saja, saudara dan saya sudah kalah. Saudara, kalau mau dibicarakan ketaatan dalam beribadah, aduh. Orang Kristen itu, mohon maaf, bukan di sini, itu di sana. Di kampung saya. Di sini enggak ngaku. Jadi saudara, kalau kemudian kita lihat, saudara kalau kemudian pendeta Buddhis, ya, itu dia itu enggak makan daging. Makannya cuma apa? Sayur-sayuran. Betul enggak? Oh, pendeta Kristen, coba lihat DP Puru. Di dalam ada babi, ada apa lagi di situ? Ada samcan, ada RW, ada. Oh, saudara ini kalau nyandak tahang-tahang mau pica nih Puru. Segala jenis hewan dimakan. Betul kan? Apalagi kalau dia orang Manado. Oh, hati-hati. Kalau orang Manado berjalan ke Arta Gading, deng di Moi, anjing semua lari.
Kenapa? Ada datang tukang makan anjing katanya. Saudara, jadi kalau kita bicara apa yang membedakan antara doamu, antara ibadahmu dengan orang yang tidak percaya. Kalau dilihat dari kualitas dagingnya, kualitas daging saudara, itu enggak ada apa-apanya saudara. Kita kalah jauh dengan orang-orang yang tidak percaya. Tapi inilah firman Tuhan yang membedakan antara kita dan orang yang tidak percaya. Mari kita baca ayat yang ke-14. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Inilah keberanian percaya kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi saudara, firman Tuhan memberitahukan kepada kita, mungkin dari kualitas ibadahmu, engkau enggak ada apa-apanya. Tetapi dari statusmu, engkau berbeda. Engkau berbeda. Status saudara ketika datang kepada Tuhan, itu berbeda dengan status orang lain yang datang kepada Tuhan. Karena ketika engkau datang mendekat kepada Tuhan, engkau harus sadar yang pertama, statusmu anak. Kalau anak datang kepada bapaknya, betul, statusnya dia beda. Kemarin saya melayani satu keluarga, kemudian bapak dan ibu ini bilang, "Pastor, tolong bantu. Anak saya nih Gen Z." Siapa nih gini di sini nih Gen Z? Oh, semuanya Gen Z. Semuanya Gen Z. Ini kami kesulitan katanya. Ya kami kesulitan untuk mencari tahu dia maunya apa. Karena maunya kami itu enggak nyambung dengan dia. Saya ini punya bisnis. Saya kepengen dia yang terusin. Tapi dia enggak mau. Enggak ada yang mau pegang. Usahanya udah jadi, pastor. Mau ngasih. Tapi dia gak mau. Dia mau usaha sendiri, dia mau bisnis sendiri. Ditanya mau bisnis apa? Kita gak bisa, dia susah ngasih tahu. Tolong pastor, doakan dia. Dan nanti pastor tolong ngomong pribadi dengan dia. Saya bilang, ini anak mukanya aja saya belum pernah ketemu. Saya disuruh ngomong pribadi, bapaknya aja dia gak denger. Apalagi pendeta bapaknya. Nah ini kan repot ini. Ini saya bilang oke. Jadi kalau begitu saya mau ketemu dia, itu gimana? Kita gini, jadi ketemu saudara, sampai ketemu di beberapa tempat. Gara-gara anaknya gak datang. Jadi pastor kalau gitu kita ketemu aja dulu di Ratu Plaza. Saya datang jam berapa? Jam 12. Pendeta itu kalau ketemu orang itu biasanya dia datang duluan, betul nggak? Tunggu jemaat yang mau dikonseling. Tunggu setengah jam. Ini nggak ada nih. Acara di situ, saya tunggu di Ratu Plaza, terpaksa ngopi dulu. Acara bubar, ada orang-orang yang acara sampai bubar. Yang jemput saya kok nggak ada orang yang nggak datang. Tiba-tiba telepon, pastor, kita pindah tempatnya aja. Anaknya nggak mau ke daerah situ. Oke, jadi pindah kemana? Boleh nggak pastor ke Central Park? Oh siap. Pindah saudara. Central Park kita udah ngobrol saya dengan bapaknya, ibunya udah ngobrol panjang lebar. Ngobrolnya udah sampai ke Jawa Tengah, udah keliling-keliling nih. Obrolannya, tapi belum ke Papua, udah sampai ke Palu. Akhirnya bapaknya bilang begini, pastor, kayaknya anaknya nih gak bisa datang. Wah, jadi gimana? Nih kata anaknya, dia bisa tapi ke Puri Mall. Wah, saya langsung bilang, oke, gak apa-apa. Anggaplah ini domba hilang, betul gak? Tuhan Yesus aja nyari dia.
sampai ke dalam-dalam. Masa hamba Tuhan kemudian lepas tangan? Gak mungkin kan saya bilang, Pak, tadi Ratu Plaza batal, sekarang Central Park gak jadi. Memangnya gua hamba Tuhan apaan? Kan gak enak kalau ngomong begitu. Ya udah, oke. Datanglah kita di Puri Mall. Sampai di Puri Mall, mamanya telepon. Dia gak angkat-angkat. Darah Yesus. Kalau ini udah makin jauh, jangan dia minta ke BSD. Ini bahaya ini kalau begini nih. Waduh, jadi gimana? Pastor, kita makan dulu ya. Oh ya udah. Jadi makan dulu karena kita ngomong saudara, ngomong sampai di Palu. Pastornya langsung bapaknya bilang, "Pastor, kita makan dulu bakmi Palu." Pastor pernah makan enggak? Saya bilang, kalau saya ke Makassar ya, Makassar tuh biasanya ngantri makan bakmi Palu. Siapa yang pernah makan bakmi Palu? Ya enggak pernah ya, kasihan deh lu. Jadi itunya daging babi saudara, jadi daging babi apa banyak segala macam. Di bawah juga banyak babi ya. Nanti sekali-kali coba. Terus saudara jadi kita tunggu, tiba-tiba udah makan nih, udah pesen, tiba-tiba anaknya telepon. Oh dia katanya mau datang. Wah mau datang, udah nih, datang. Pas datang saya ngeliat, oh model Gen Z yang begini. Ini nih anak-anak Gen Z nih, duduk ngobrol. Wah santai dia ngobrol, anaknya baik saudara. Anaknya baik. Tapi saya kemudian, kenapa ya? Menurut saya anaknya ini baik ya. Maksudnya gak ada tanda-tanda ada kerasukan atau ada roh-roh jahat begitu kan. Biasa kan kalau begitu ada sedikit-sedikit yang begitu kan. Ini kayaknya gak ada nih. Anaknya oke, anaknya cinta Tuhan gitu. Kenapa gitu? Waktu ngobrol-ngobrol ternyata anaknya itu ingin mandiri. Ternyata anaknya itu gak kepengen kemudian seolah-olah keberhasilannya karena supply dari bapaknya. Dia gak kepengen kemudian mengklaim keberhasilan bapaknya sebagai keberhasilannya dia. Bagus gak? Bagus saudara. Betul kan? Tapi dia punya privilege. Betul gak? Saudara dan saya adalah anak Tuhan, bilang amin. Status saudara, saudara Tuhan tawarkan buat saudara. Tuhan berikan privilege buat saudara dan saya. Mintalah maka kamu Betul saudara? Ketuklah maka pintu apa? Ketika Tuhan berkata minta, mari kita lihat ayatnya, ini luar biasa. Kita lanjut ayatnya, ayat 14, 1, 2, 3. Inilah keberanian percaya kita kepadanya, bahwa jika kita meminta sesuatu menurut kehendaknya, dia apa? Saudara gak perlu pakai pengeras suara gede-gede untuk teriak minta kepada Tuhan. Saudara masuk ke dalam kamar, saudara berdoa kepada Tuhan, bahkan saudara gak mampu keluar kata-kata, tinggal saudara teriak kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Ingat baik-baik, sebagai anak Tuhan mendengar. Karena dia bapakmu. Saya mau tanya, siapa bapak-bapak di sini yang ketika anaknya minta, kepalanya pusing? Pusing mikirin bagaimana saya berusaha untuk ngasih buat anak saya. Pernah pusing saudara? Pernah ngalamin itu? Sebagai bapak, saudara bisa bayangkan bagaimana perasaanmu ketika anakmu meminta dan engkau gak mampu ngasih itu. Padahal permintaannya itu adalah permintaan yang baik untuk masa depannya. Pernah kita mengalami itu? Pernah saudara ingin memberi sesuatu buat anakmu, memberikan yang terbaik, tapi engkau tidak bisa berbuat karena engkau tidak punya. Dan engkau menderita. Anak saya minta saudara. Dia minta, dia kepengen sekolahnya di New Zealand. Saya kemudian lihat dia. Dan kemudian saya bilang ke dia, kalau Tuhan berkehendak, kamu pasti akan pergi. Tapi kalau sekarang, papi gak mampu bawa kamu ke New Zealand, mungkin baru bisa bawa kamu ke pasar baru. Yang penting sama-sama new.
sama-sama baru. Kenapa? Ketika mendengar permintaannya saudara, saya mau menangis. Karena saya tahu saya Bapak punya tanggung jawab buat dia. Kalau yang diminta anakmu kamu punya, kira-kira kamu kasih enggak? Saudara ngasih enggak? Kalau anakmu kemudian minta, Pak, saya mau sekolah, sekolah di mana? Mau kuliah, kuliah di mana? Oh, kuliahnya di UI dan saudara mampu. Kira-kira saudara kasih enggak? Betul saudara? Apakah saudara kemudian bilang, nak, enggak usah kuliah. Enggak usah kuliah. Karena orang yang enggak kuliah dengan orang yang kuliah sama aja nanti hasilnya. Ngomong begitu ke anak? Kita pasti mau memberikan yang terbaik. Mari kita lihat Lukas. Coba kita buka Lukas pasal yang ke-11. Mulai ayat yang ke-11. Lukas pasal yang ke-11. Mulai ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Ayah manakah di antara kamu, jika anaknya minta roti, ia akan memberinya batu. Saudara, kalau ada anakmu datang ke Indomaret, kepengen, Pak, saya mau roti. Gak usah roti yang mahal-mahal. Sari roti, sari roti. Kira-kira saudara kasih gak? Minta roti tiba-tiba saudara bilang, enggak, jangan makan roti, ini batu. Saudara, kalau ada bapak yang kayak gitu, ambil tuh batu, getok palanya, kayaknya korslet. Coba kita lanjut. Atau jika anaknya minta ikan, ia memberinya seekor apa? Ular ganti ikan. Nah ini orang Manado ini. Minta ikan, dia bilang ular kuah itu ikan. Ikan kuah itu. Ayat 12. Kita lihat ayat 12. Atau jika anaknya minta telur, ia akan memberikan apa? Kalajengking. Selanjutnya ayat 13. Mari kita baca sama-sama. Jadi jika kamu yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa yang di sorga, dia akan memberikan apa? Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ini bedanya saudara dan orang yang ada di luar. Ini bedanya saudara dengan orang yang tidak percaya. Kenapa? Karena saudara sudah diberi Roh Kudus di dalam dirimu. Kenapa kita berani untuk meminta? Karena pertama, status saudara anak. Yang kedua, berani meminta karena ada Roh Kudus di dalam hidup saudara dan saya. Kita baca Roma pasal 8 ayat 26. Gak apa-apa, kita buka-buka ayat. Roma pasal 8 ayat 26. Supaya saudara mengerti dan saudara mulai berani untuk meminta kepada Tuhan yang adalah Bapamu. Roma 8 ayat 26. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikian juga Roh membantu dalam kelemahan kita. Karena kita tidak tahu apa yang seharusnya kita doakan. Tetapi Roh itu sendiri bersyafaat demi kita dengan erengan yang tak terungkapkan. Saudara perhatikan baik-baik. Jadi ketika firman Tuhan berkata, inilah keberanian percaya kita. Yang pertama harus saudara sadari bahwa saya berani untuk meminta kepada Bapa di sorga karena saya anak. Katakan sama-sama, saya anak Tuhan. Amin saudara. Kalau anak yang meminta statusnya beda. Kalau yang datang itu orang lain, 5 kali sehari dia datang, pintu tetap tutup. Tapi kalau anak yang datang kepada bapaknya, bapaknya dengar suara anaknya dari jauh, baru dengar aja, aduh anakku. Betul nggak?
Siapa di sini yang kenal suara anaknya? Saudara kenal suara anaknya? Anak saudara ada 3. Masing-masing saudara dengar. Tahu bedain. Kalau kemudian dari luar dia pulang sekolah teriak-teriak datang, saudara udah tahu si cempreng. Betul kan? Saudara udah kenal. Kenapa? Ketika dia nangis, saudara tahu yang nangis siapa. Pernah nggak ketika anakmu nangis, saudara pikir kayaknya anak tetangga yang nangis ya? Gak mungkin. Ketika dia teriak, ketika dia nangis, ketika dia memanggil namamu, engkau tahu itu anakku. Sekarang saya mau tanya, kalau ada anak saudara yang kemudian telepon saudara, ngomong dengan saudara, saudara angkat atau saudara biarin? Oke, saudara angkat. Kalau ada penagih hutang, datang telepon saudara, nomor tidak dikenal. Potensi penipuan. Betul, saudara? Mau diangkat enggak? Enggak. Ini kalau anak kita yang menghubungi kita, dia menghubungi sekali, saudara ada senangnya luar biasa. Karena jarang-jarang dia bisa menghubungi saudara, belum punya anak gede sih ya. Kalau punya anak gede nih, ini kalau dia ada butuh baru dia hubungi. Memang nih anaknya, kalau ada butuh dia apa? Dia telepon, dia hubungi, dia baik-baikin. Nah begitu. Orang Manado bilang, ini ada DP mau. Jadi ada maunya, baru dia hubungi kita, kita lihat WA-nya dia. Aduh minta lagi. Ya ampun, OVO lagi. Nah, ini GoPay lagi. Sebentar. Tiba-tiba ada kirim link. Ya udah kalau nggak mau kirim OVO, nggak mau kirim GoPay, ya udah ini linknya. Linknya pakai Shopee Pay. Nah ini. Tapi namanya anak dia nggak akan malu minta karena kita bapaknya. Kalau anakmu malu minta kepadamu, ada yang salah denganmu. Bukan salahnya si anak. Kalau kamu mau minta kepada bapakmu, kamu malu, ada yang salah dengan bapaknya. Bukan anaknya. Jadi kalau anakmu malu minta kepadamu, koreksi dirimu. Oleh karena itu firman Tuhan bilang, kalau kamu yang jahat tahu memberi yang baik buat anakmu, apalagi bapakmu yang di sorga. Amin saudara. Dia memberi yang terbaik buat saudara dan saya. Dan dia bilang, dia memberi Roh Kudus kepada saudara dan saya. Dan Roh Kudus itu berdoa setiap saat, setiap waktu. Menyampaikan keinginan-keinginanmu. Bahkan yang tidak pernah kau ucapkan. Dia sampaikan kepada Bapa di sorga. Jadi sebelum saudara minta, sudah ada bocoran di hadapan sorga. Karena itu berani gak minta? Udah dikasih bocoran. Bapak, anakmu lagi butuh ini. Siapin aja. Waktu kamu minta. Orang Manado bilang, so siap itu. Kurang mau saya turung pangana. Masalahnya. Saudara berani minta enggak? Saudara berani berdoa enggak? Atau saudara malu-malu minta kepada bapakmu? Kalau saudara, anak saudara enggak akan malu. Kecuali saudara menempatkan dirimu sebagai turis. Menempatkan dirimu hanya seperti apa namanya tuh? Siapa? Yang maju mundur cantik? Syahrini maju mundur. Maju mundur. Cantik. Jangan jadi orang Kristen itu kalau berdoa orang Kristen poco-poco. Ke kanan 2 kali, betul? Kanan 2 kali, ke kiri 2 kali. Di mana? Di situ. Kalau saudara jadi orang percaya, maju di dalam Tuhan, Tuhan pasti dengar. Mari katakan kepada kiri kananmu, engkau anak Bapa di sorga. Amin. Katakan engkau anak Tuhan Yesus. Minta jopa dia, bilang minta jopa dia. Amin saudara. Saudara percaya kalau saudara minta Tuhan dengar? Amin.
Yang kedua, kita sedang berbicara tentang Roh Kudus. Ada jaminan jawaban doa kita dijamin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus membantu saudara untuk berdoa. Yang terakhir. Mari kita lihat, balik lagi ke ayat kita, ke bacaan kita. Ayatnya yang ke-15. Ayat yang ke-15. Ayat 15 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan jika kita tahu bahwa Dia mendengarkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita mendapatkan apa saja yang kita minta dari Dia. Yang ketiga, saudara-saudara harus berani percaya apa yang kita minta. Kalau yang kita minta sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti saudara dan saya terima. Ulang sekali lagi, selama permintaanmu bukan dosa, saudara pasti terima. Katakan, apa yang saya doakan, Tuhan jawab. Dan saya terima. Sekali lagi, apa yang saya doakan, Tuhan jawab, dan saya terima. Amin saudara. Saudara percaya? Sekarang mari saudara berdoa. Ambil waktu 1 menit saja. Saudara berdoa minta kepada Tuhan. Saya enggak tahu apa yang sedang saudara gumulkan. Saya enggak tahu apa yang sedang saudara perlukan. Saya enggak tahu apa yang saudara butuhkan. Yang saya tahu secara pasti Tuhan mendengar doamu karena engkau adalah anak-anaknya. Dan Roh Kudus membantumu untuk menyampaikan kepada Bapa di sorga. Dan saya percaya Tuhan pasti jawab doamu. Ambil waktu saudara minta. Ceritakan kepada Tuhan. Ceritakan kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus menjawab doa lebih dari apa yang engkau ucapkan. Lebih dari apa yang engkau pikirkan. Lebih dari apa yang engkau harapkan. Dia memberi yang terbaik buatmu. Lebih dari semua bayanganmu tentang apa yang baik yang bisa engkau alami dalam hidupmu. Waktunya untuk meminta dengan keberanian percaya. Saudara ambil waktu 1 menit saja untuk berdoa. Saya minta WL Singer. Kalau saudara sudah berdoa, mari bangkit berdiri. Dan ikuti ucapan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan Bapakku dalam sorga menjawab semua doa-doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini saya terima terjadi dalam hidup saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Dengan iman katakan, kuasa-Mu terlebih besar. Oh Tuhanku lebih besar. Dia tak pernah terlambat jawab doamu. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari kita naikkan pujian ini. Hanya Kau Tuhan
katakan, sungguh ku percaya. Angkat tanganmu, kuasamu terlebih besar. Katakan, Yesusku lebih besar. Yesusku terlebih besar. Dia nggak pernah terlambat menjawab doa-doamu. Menolong hidupku. Dengan iman katakan, kuasamu Tuhan. Mari angkat wajahmu di hadapan Tuhan. Benar, Dia lebih besar dari semua masalah kita. Dan Dia tidak akan terlambat menjawab semua doamu. Katakan, ku percaya. Katakan, Yesus bekerja. Kau bekerja. Dia datangkan kebaikan demi kebaikan. Benar Tuhan. Katakan dengan iman, ku percaya. Tuhan Yesus bekerja. Katakan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Katakan, mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Oh, benar. Kuasamu Yesus lebih besar. Kuasamu terlebih besar. Ini iman kami. Yesusku terlebih besar. Engkau tak pernah terlambat Tuhan. Engkau menolongku. Amin. Katakan, kuasamu Tuhan. Oh, Tuhanku lebih besar. Benar Tuhan Yesus. Dia tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah Bapa kami. Dan saat ini kami berseru kepadamu, ya Bapa. Tolong kami. Tolong kami. Karena kami tahu tanpa campur tangan Tuhan kami tidak mampu, kami tidak sanggup. Engkau yang datang kepada kami dan berkata, mintalah. Karena itu saat ini kami minta kepadamu dalam doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, lepaskanlah kami dari semua masalah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah karir kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah ekonomi, keuangan, bisnis kami. Dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah keluarga kami. Berkatilah suami kami, berkatilah anak-anak kami, berkatilah rumah tangga kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan kuasamu dalam hidup kami. Biarlah saat ini kami menjadi tanda ajaib. Biarlah kami saat ini menjadi tanda mujizat yang berjalan. Bahwa Tuhan yang membela kami. Bahwa Tuhan yang di pihak kami. Bahwa Tuhan kami memberkati kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus. Mulai hari ini kami minta kepadamu ya Bapa, jawablah doa kami. Kami mohon kepadamu ya Roh Kudus, bantulah kami, tolonglah kami, doakanlah kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Engkau yang percaya bahwa Tuhan mendengar doamu, bahwa Tuhan bekerja dan menjawab doamu, tidak akan pernah terlambat. Mari angkat tanganmu. Sama-sama mari kita ucapkan dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya saat ini saya menerima jawaban doa. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya kuasa Tuhan bekerja dalam hidup saya. Tubuh saya sehat sempurna. Keadaan ekonomi saya diberkati oleh Tuhan. Karir saya diangkat tinggi oleh Tuhan. Menjadi kepala dan bukan ekor. Dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga saya diberkati oleh Tuhan. Masa depan anak-anak saya berhasil dan sukses dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Katakan, saya terima jawaban doa dari Tuhan terjadi dalam hidup saya saat ini. Dan saya percaya dalam nama Tuhan Yesus. Katakan, dalam nama Tuhan Yesus, mujizat itu terjadi. Katakan haleluya. Amin. Kuasa-Mu terlebih besar, Yesusku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Yesusku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali lagi katakan, tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari beri sorak-sorai kemuliaan terbaik bagi Tuhan kita. Baik, adakah Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di Gereja YS Jakarta hari ini boleh lambaikan tangannya? Ada yang baru pertama kali hadir? Oh, ada satu di depan situ. Boleh disapa, diberikan fellowship terbaik. Terima kasih sudah hadir di Gereja YS Jakarta. Kami berterima kasih juga kepada jemaat yang hadir secara online maupun lewat YouTube yang nanti akan menyaksikan Zoom dan juga TikTok. Terima kasih sudah beribadah bersama kami hari ini. Dan seperti tadi Bapak Ibu sudah lihat, kita akan ada ibadah hari Jumat jam 10 pagi di gereja ini, tanggal 3. Kita akan bersama-sama merayakan Jumat Paskah. Dan hari Minggu kita tetap ada ibadah juga untuk hari Raya Minggu Kebangkitan di jam 10 pagi. Mari ajak keluarga, sahabat, rekan kita terkasih untuk sama-sama beribadah dan merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Tidak ada lagi pengumuman tambahan. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan meninggikan Tuhan untuk menutup ibadah kita. Terima kasih Tuhan, sebab hanya nama-Mu yang kami sembah, Engkau yang kami tinggikan di tempat ini. Haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah.
kita. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Oh Tuhan, kau ku Terima kasih Pastor Raymond sudah memberkati kita melalui firman-Nya. Kami percaya Tuhan akan memakai Pastor Raymond lebih lagi dimanapun berada, biar nama Tuhan ditinggikan. Mari kita akhiri ibadah kita pada minggu hari ini. Mari kita angkat tangan kita akan terima berkat dari Tuhan. Bapa Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Bapa Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Bapa Yahweh mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah pernikahanmu, diberkati keluargamu, orang tuamu dan anak-anakmu. Diberkati usahamu, pekerjaanmu, studimu, bahkan pelayananmu. Diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah bagi kita yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Berkat sudah kita terima dari Yesua HaMasiah. Yang percaya dan yang sudah menerima berkat dari Bapa Yahweh, sama-sama kita berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati.